Hai teman-teman, kembali lagi di Book Talks dan hari ini kita masuk ke chapter ketiga di bukunya When Things Don't Go Your Way. Chapter ketiga judulnya adalah When Feeling Burnt Out and Joyless. Artinya kita lagi burnt out tuh lagi stres ya kan, terus kita joyless, merasa tidak bahagia. Artinya tuh kita ada di situasi di mana kita merasa tertekan, kita merasa tidak bahagia, kita merasa kosong ya kan, dan pokoknya kita merasa, bisa dibilang bahasa simpelnya adalah stres ya teman-teman ya. Nah jadi di chapter 3 ini membahas tentang gimana caranya kita menghandle stres, menangani stres dengan 3 cara teman-teman. Yang pertama itu ada namanya SBCH ya, Small But Certain Happiness. Ini alternatif untuk meraih kebahagiaan teman-teman yang menurut gue sangatlah baik, efektif banget. Dan nanti kita akan bahas juga tentang yang kedua, judulnya Where is your querencia? Ya, querencia itu apa? Nanti kita akan bahas teman-teman. Itu pokoknya salah satu cara untuk kita bisa mengatasi situasi-situasi di mana kita lagi stres ya. Nah terus ketiga, finding peace in a restless mind. Ya, jadi kita tuh mayoritas dari kita tuh merasa diri kita restless. Kita nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk diri kita ya, dan kita sibuk dengan kerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari, dan itu membuat kita restless ya kan, kita nggak happy di situ. Nah kita akan bahas satu persatu dan kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Small But Certain Happiness. Singkatannya adalah SBCH teman-teman. Jadi ini apa sih? Gini, jadi sebagai intro teman-teman, orang-orang itu kalau mau mencari kebahagiaan biasanya mereka itu memegang prinsip YOLO, you only live once. Nah, pada saat mereka memegang prinsip itu, mereka mau mencoba untuk melakukan segala hal ya, melakukan A, B, C, D, E. Nah, mereka merasa ketika mereka mendapatkan hal A, baru mereka happy. Mereka mendapatkan B, baru mereka happy. Mendapatkan C, baru mereka happy. Ya, misalkan gua bisa dapat gaji segini, se-A kayak gitu ya kan. Nah, baru gue bisa happy. Banyak orang seperti itu teman-teman. Gue gini dulu, baru gue bisa happy. Padahal teman-teman, di bukunya When Things Don't Go Your Way, kebahagiaan itu nggak melulu sebagai hal yang kita bisa dapat dengan cara mengachieve sesuatu, meraih sesuatu. Tapi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari aktivitas kita sehari-hari teman-teman, bukan sehari-hari, setiap detiknya kita bisa merasakan kebahagiaan. Nah inilah yang disebut dengan SBCH, Small But Certain Happiness ya, kecil tapi pasti kebahagiaannya teman-teman. Contohnya, jadi daripada kita bahagia waktu kita mendapatkan mobil ya kan, terus bahagia waktu mendapatkan gaji segini, bahagia waktu gua dapat rumah, bahagia waktu dapat pacar yang segini ya kan teman-teman, kriterianya kita, terus bahagia waktu kita beli barang apa ya kan. Nah daripada seperti itu, lebih baik kita lihat pada saat sekarang juga ya, in the present moment. Kita lihat teman-teman, apa yang bisa membuat kita bahagia sih teman-teman di setiap detiknya. Simple teman-teman ya, dengan cara misalkan gue berbicara seperti ini ya kan, gue sharing ke teman-teman, itu adalah kebahagiaan menurut gue. Terus gue bisa baca buku ya kan, beberapa halaman aja, itu menurut gue itu gue udah bahagia, gue mendapatkan ilmu ya kan. Terus gue bisa bekerja ya kan, dengan pekerjaan yang saat ini gue kerjakan, itu gue udah bahagia ya kan. Gue menulis, gue bahagia ya kan. Terus gue makan, gue bahagia. Jadi setiap detik dari hidup kita itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk kita bisa bahagia teman-teman. Ini yang dinamakan SBCH. Sesimpel kita menjalani, misalkan kita bangun pagi, kita bisa gosok gigi ya kan, terus kita ketemu orang yang kita sayang ya kan, terus abis itu kita bisa sarapan. Nah itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita jadikan kebahagiaan dalam hidup kita. Sayangnya banyak orang itu tidak menyadari hal itu. Mereka menganggap kebahagiaan adalah hal yang bisa didapat kalau mereka meraih sesuatu, mengachieve sesuatu yang besar. Padahal kebahagiaan itu adalah hal-hal kecil dalam hidup kita setiap detiknya. Nah itu yang dinamakan SBCH. Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa dapat dari yang pertama ini adalah carilah kebahagiaan
di setiap detik teman-teman, karena pasti ya kan mau gimana pun situasi kita pasti akan ada selalu hal-hal yang bisa membuat kita tuh happy, bahagia. Nah, yang kedua, where is your querencia? Jadi querencia itu apa? Ini dari bahasa Spanyol. Querencia itu artinya adalah tempat istirahat bullfighting, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu ya, bullfighting, banteng tuh kalau misalkan ada matadornya, terus dia berantem kayak gitu ya kan, dia kejar-kejaran, dia lari-lari kemana-mana ya kan. Nah, capek kan, bull itu pasti akan tertekan rasanya, dia tuh capek banget teman-teman. Nah, querencia adalah tempat bullfighting ini dia istirahat ya. Nah, jadi di sini yang bisa kita pelajari adalah querencia itu kita harus mencari querencia kita. Di mana sih querencia kita? Tempat istirahat kita ya kan. Querencia itu istilahnya tempat di mana kita bisa merasakan keheningan, ketenangan, terus kedamaian ya kan. Kita merasa happy di tengah-tengah kesunyian, teman-teman. Itu adalah querencia. Mungkin teman-teman pernah ada ya kan, mungkin teman-teman saat ini sudah menggambarkan di kepala teman-teman querencia teman-teman apa. Nah, jadi kita harus mencari querencia itu apa. Where is your querencia, teman-teman? Querencia kita di mana? Jadi pada saat kita lagi merasa stres, kita lagi merasa burnout, lagi joyless, teman-teman bisa pergi ke querencianya teman-teman, ya kan, bisa berupa tempat ibadah teman-teman, ya kan, atau misalkan kamar kalian ya kan, atau kalian ke suatu tempat ya kan, atau kalian ke pantai, kalian pergi ke gunung camping kayak gitu. Querencia orang itu berbeda-beda, bisa berupa tempat, tapi bukan cuma tempat doang, bisa berupa keadaan juga. Nah, jadi querencia misalkan kita membaca buku dimanapun kita berada, itu querencianya kita membaca buku. Terus kita mendengarkan lagu ya kan, nah itu adalah querencia kita teman-teman ya kan. Jadi pokoknya querencia ini bukan hanya tempat ya kan teman-teman, tapi bisa berupa keadaan atau aktivitas yang intinya adalah kita tuh bisa merasakan ketenangan, kedamaian yang sangat dalam yang membuat kita tuh bisa happy di tengah-tengah kesunyian itu. Dan itu adalah tempat kita untuk mengatasi kesetresan itu teman-teman, burnoutnya kita pergi ke querencianya kita. Nah, sekarang gimana teman-teman querencia kalian?
Nah, sekarang cara ketiga yaitu adalah finding peace in a restless mind. Di sini Haemin Sunim ada bercerita tentang temannya yang ada kenaikan jabatan, teman-teman. Menurut teman-teman, kenaikan jabatan itu adalah hal yang baik atau sengsara? Ya, sebenarnya bisa dua-duanya loh teman-teman ya. Pertama, kita naik jabatan, kita bisa dibayar lebih ya kan. Tapi sengsaranya adalah kita naik jabatan, bisa jadi kita kerjaannya 2 kali lipat lebih berat, atau tanggung jawab kita lebih berat teman-teman. Jadi ini meluruskan persepsi orang, mindset orang bahwa kebahagiaan itu adalah didapat dari hal yang di achieve ya kan. Orang bilang gue mau naik jabatan, gue bakal happy ya kan. Gue punya badan ideal kayak gitu, baru gue bakal happy banget kayak gitu. Atau gue kuliah di sini ya kan, baru gue bisa happy. Jadi teman-teman, kita bisa terapin lagi ya kan ilmu yang dari cara pertama yang small but certain happiness. Kita tuh nggak harus achieve sesuatu terus teman-teman. Ya bukan berarti kita nggak achieve hal apa ya. Kita nggak boleh ada target, salah ya kan, boleh kita punya target, tapi jangan sampai target itu membuat kita tuh memiliki mindset dimana gue harus dapetin target itu dulu baru gue happy. Nah itu yang salah teman-teman, makanya kita bisa disebut tuh restless, kita nggak beristirahat, kita tidak memberikan waktu untuk diri kita. Ada satu pelajaran yang gue dapet dari bukunya, dari topik yang ini, jadi bahagia itu kita bisa dapat karena nggak usah mikirin apapun untuk diraih. Contoh teman-teman, banyak orang pengen barang, misalkan tas branded kayak gitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat mereka tuh happy pada saat beli tas branded? Bukan pada saat mendapatkan tasnya, teman-teman. Tapi perasaan pada saat mereka membeli dan mereka tidak perlu lagi memikirkan, gue harus achieve ini. Nah, itu di situ kita baru happy. Ada orang pengen beli mobil Lamborghini, ya kan? Bukan dapetin mobilnya yang membuat kita happy, tapi yang membuat kita happy adalah, oke, udah dibeli, terus kita nggak perlu mikirin lagi. Gua harus achieve Lamborghini kayak gitu teman-teman. Jadi bahagia itu bisa karena nggak usah mikirin apapun untuk diraih. Jadi kita balik lagi ke apa ya, kita bisa relax our mind in the present moment. Kita bisa sadar dengan present moment, saat ini juga, detik ini juga, dimana kita bisa mencari kebahagiaan kecil yang bisa membuat kita happy. Nah, itu dia teman-teman, itu adalah pelajaran yang bisa kita dapat dari chapter yang ketiga. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi stres, lagi burn out, teman-teman bisa pakai 3 cara tadi yang kita bisa dapat dari bukunya Haemin Sunim. Thank you banget teman-teman udah nonton, like dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di chapter yang selanjutnya.